9 kantong jenazah korban ATR 42500 dievakuasi lewat udara. Hingga hari ke-6 operasi pencarian kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, tim SAR gabungan telah mengevakuasi 9 kantong jenazah. Dari 9 kantong jenazah tersebut, 2 diantaranya berisi jenazah utuh, sementara 7 kantong lainnya berisi bagian tubuh korban, body part. Hal tersebut disampaikan langsung Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Basarnas RI, Muhammad Syafi'i, usai konferensi pers penyerahan black box di kantor Basarnas Makassar, kawasan Bandara Sultan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kamis, 22 Januari 2026. Sampai dengan hari ini telah ditemukan 2 korban dalam kondisi meninggal dunia dan 9 kantong jenazah berisi bagian tubuh, katanya. Ia menegaskan, 9 kantong jenazah tersebut belum dapat dipastikan mewakili jumlah korban secara keseluruhan. Proses identifikasi akan dilakukan oleh tim Disaster Victim Identification, DVI. Mengenai apakah 9 kantong ini mewakili 9 orang atau bagaimana, nanti teman-teman dari tim DVI yang akan menjelaskan secara detail setelah proses identifikasi selesai, jelasnya. Syafi'i mengungkapkan, operasi SAR kini memasuki hari ke-7. Dukungan operasi modifikasi cuaca sejak hari ke-5 dinilai sangat membantu memperlancar proses pencarian dan evakuasi. Alhamdulillah, modifikasi cuaca mampu menurunkan sekitar 30% dari prediksi kondisi cuaca. Sejak pagi tadi helikopter sudah bisa diterbangkan dan kami berharap tim SAR darat bisa bergerak lebih optimal, katanya. Selama masih ada korban yang belum ditemukan, itu tetap menjadi prioritas kami. Hari ini alhamdulillah black box sudah ditemukan, namun tujuan utama operasi ini adalah pencarian dan penyelamatan korban, tegasnya. Basarnas juga terus mengerahkan personel dengan kualifikasi khusus menyesuaikan medan berat di lokasi kejadian. Kami terus menginventarisir dan mengerahkan personel dengan keahlian tertentu karena kondisi medan memang membutuhkan kemampuan khusus, ujarnya. Untuk proses evakuasi, ia menjelaskan akan dilakukan melalui jalur udara menggunakan helikopter jika cuaca memungkinkan dan tersedia lahan terbuka. Namun jika tidak memungkinkan, evakuasi akan dilakukan melalui jalur darat seperti hari sebelumnya. Meski operasi SAR sudah memasuki hari ke-6, Syafi'i sangat berharap mukjizat adanya korban selamat. Kita pasti berharap pada mukjizat. Kami tidak pernah menyatakan bahwa semua korban tidak terselamatkan. Kami mohon doa dari seluruh masyarakat karena ini adalah musibah dan kesedihan bagi kita semua, pungkasnya. 300 personel evakuasi 6 paket jasad. Tim SAR gabungan mengerahkan sekitar 300 personel untuk mengevakuasi 6 paket jasad penumpang pesawat ATR 42500 di kawasan Pegunungan Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Kamis, 22 Januari 2026. Kepala Seksi Operasi Basarnas Makassar, Andi Sultan, mengatakan jumlah personel ditambah karena kondisi medan yang sangat terjal. Karena medan yang berat, kami menambah personel sekitar 200 orang dari sebelumnya 128 personel, ujar Andi Sultan. Dalam operasi evakuasi tersebut, tim SAR membagi personel ke dalam 8 tim. 6 paket jasad kemudian dievakuasi menuju posko SAR gabungan di Desa Tompo Bulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep. Lokasi penemuan 6 paket jasad berada di titik sekitar 200 meter di bawah puncak Gunung Bulu Saraung. Penemuan dilakukan secara terpisah dengan perkiraan radius sekitar 50 meter. Awalnya ditemukan 1 paket jasad dari puncak Gunung Bulu Saraung. Setelah itu, ditemukan paket jasad lainnya di sekitar lokasi, jelasnya. Andi Sultan menegaskan, 6 paket jasad tersebut belum tentu merepresentasikan 6 korban. Kami belum bisa memastikan jumlah jasadnya. Yang dapat kami sampaikan saat ini adalah 6 paket. Bisa saja dalam beberapa paket itu merupakan bagian dari 1 jasad korban, ungkapnya. Operasi pencarian korban kecelakaan pesawat ATR 42500 kini memasuki hari ke-6. Total 1078 personel gabungan diterjunkan dalam operasi hari ini, dengan pergerakan tim dimulai sejak pukul 7 WITA. Black box pesawat ATR 42500 berhasil dievakuasi. Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan black box pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport, IAT, yang jatuh di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Rabu, 21 Januari 2026. Perangkat perekam penerbangan tersebut ditemukan masih menempel pada bagian ekor pesawat.
Black box merupakan perangkat vital yang berfungsi merekam data penerbangan dan percakapan di kokpit. Data ini akan digunakan pihak berwenang untuk mengungkap kronologi serta penyebab kecelakaan. Penemuan black box menjadi langkah krusial dalam proses investigasi sekaligus mendukung kelanjutan operasi SAR di lokasi kejadian. Asisten Operasi Kodam 14 Hasanuddin, Kolonel Infantri Dodi Priyohadi, menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan tim di lapangan setelah melalui medan berat dan penuh tantangan. Alhamdulillah kita bersyukur, pada pukul 11.00 WITA tim khusus berhasil menemukan black box di bagian ekor pesawat. Saat ini sudah dilepas dari dudukannya dan sedang dalam proses turun menuju posko, ujarnya di Posko Utama SAR Gabungan, Desa Tompobulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep. Ia menambahkan, proses evakuasi diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 3 jam untuk tiba di posko utama. Menurut Dodi, posisi black box berada di dalam potongan ekor pesawat yang sebelumnya telah teridentifikasi secara visual. Namun, upaya menuju lokasi sempat tertunda karena kondisi medan ekstrim dan kontur berbahaya. Kemarin sudah teridentifikasi secara visual, tetapi belum bisa menuju lokasi. Medan penuh tantangan sehingga kami rapat dan membentuk tim khusus bersama Basarnas dan tim reaksi cepat, jelasnya. Dengan ditemukannya black box, tim investigasi akan segera melakukan analisis data penerbangan. Hasil rekaman akan menjadi kunci untuk mengetahui penyebab jatuhnya pesawat ATR 42500. Black box adalah sekumpulan perangkat yang digunakan dalam bidang transportasi, umumnya merujuk kepada perekam data penerbangan, Flight Data Recorder, FDR, dan perekam suara kokpit, Cockpit Voice Recorder, CVR, dalam pesawat terbang. Fungsi dari kotak hitam sendiri adalah untuk merekam pembicaraan antara pilot dengan pemandu lalu lintas udara atau Air Traffic Control, ATC, serta untuk mengetahui tekanan udara dan kondisi cuaca selama penerbangan. Walaupun dinamakan kotak hitam tetapi sesungguhnya kotak tersebut tidak berwarna hitam tetapi berwarna jingga, oranye. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pencarian jika pesawat itu mengalami kecelakaan. Penempatan kotak hitam ini dilakukan sedemikian rupa sehingga mudah ditemukan. Umumnya terdapat 2 unit kotak hitam yang terdiri dari Cockpit Voice Recorder, alat perekam suara di ruang kemudi pilot, dan Flight Data Recorder, alat rekam data penerbangan. Pada abad ke-20, pabrik elektronik ini menggabungkan kedua alat ini yang kemudian populer sebagai nama Combi Box Recorder, yaitu kombinasi dari data dan suara. Kedua alat tersebut memiliki fungsi pemantauan dari ruang kemudi, tetapi data rekaman yang terletak pada recorder data tersebut umumnya diletakkan pada bagian ekor pesawat, yang merupakan bagian yang utuh ditemukan serta mudah terlepas dari struktur pesawat utama. Setelah banyaknya kejadian kecelakaan pesawat, maka ICAO mengeluarkan anjuran baru di mana perusahaan penerbangan wajib mengimplementasikan Aircraft Tracking System.